أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan ibadah saum Ramadan yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan sampai akhir nanti mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kenikmatan yang terbesar untuk kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama kita sampaikan ke junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan kita selaku umatnya yang sampai dengan detik ini masih menjunjung tinggi ajaran dan sunnahnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan mengenal, mendengar, belajar tentang kisah sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Bapak ingin mengetahui terlebih dahulu, apakah kalian mengenal kisah tentang sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib? Alhamdulillah, dari kalian ada yang sudah mengenal dan sudah tahu kisah tentang Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan sahabat Rasulullah. Selain daripada sahabat, Hamzah ini merupakan paman Rasulullah Muhammad SAW, adik daripada Abu Thalib. Kemudian mempunyai ayah yang bernama Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib ini adalah merupakan kakek daripada Nabi Muhammad SAW. Salah satu daripada paman Rasulullah adalah Hamzah. Sedari kecil, bahwasanya Hamzah ini selalu bermain dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Hamzah walaupun masih mengikuti agama nenek moyangnya, mengikuti agama yang dibawa oleh kaum Quraisy pada saat itu, tetapi Hamzah selalu membela
mengayomi, melindungi Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kedekatan antara Nabi Muhammad dengan Hamzah sangatlah dekat. Sampai-sampai Hamzah ini merupakan satu sepersusuan dengan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kalian ketahui juga bahwasanya Hamzah bin Abdul Muthalib ini merupakan singanya Allah, singanya Rasulullah. Mengapa disebut sedemikian rupa? Karena dengan kegigihan, kemudian dengan ketabahan, dengan keberanian Hamzah bin Abdul Muthalib dalam berperang, kemudian dengan membela agama Islam, mensyiarkan agama Islam, sehingga Allah menyebutnya dengan sing Allah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah selanjutnya, pernah suatu saat ketika Abu Jahal mencaci maki Nabi Muhammad di depan Ka'bah. Dengan sedemikian rupanya Abu Jahal mencaci maki, tidak mau mengikuti agama Allah, kemudian menyemooh daripada agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pun tidak mau berkata apa-apa atas caci makian Abu Jahal. Kemudian ternyata caci makian tersebut pun didengar oleh salah satu budak perempuan, mantan budak perempuan. Ketika berjalan, kemudian bertemu dengan Hamzah bin Abdul Muthalib yang ketika itu ingin berburu. Karena salah satu hobi daripada Hamzah bin Abdul Muthalib adalah berburu. Dan kepiawaiannya dalam memanah, kepiawaiannya dalam berkuda, kepiawaiannya dalam bermain pedang, sehingga salah satu hobinya adalah berburu. Bertemu mantan budak tersebut dengan Hamzah, diceritakan bahwasanya tadi saya melihat Nabi Muhammad SAW dicaci maki oleh Abu Jahal. Hamzah yang mendengar berita tersebut, yang sedang menyiapkan alat-alat berburunya, langsung menuju Ka'bah. Di situ kelihatan bahwasanya Abu Jahal sedang berkerumun dengan kaum Quraisy. Langsung saja Abu Jahal dipukul oleh Hamzah. Kemudian Abu Jahal pun kaget. Wahai Hamzah, kenapa kau tiba-tiba memukul aku? Salah apa aku? Kemudian Hamzah pun berkata, wahai Abu Jahal, jangan sekali-kali kamu mencaci maki keponakanku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itulah baru tahu bahwasanya Abu Jahal dan kaum Quraisy bahwasanya memang benar-benar Hamzah, sahabat paman Rasulullah Muhammad SAW, sangat membela keponakannya, sangat membela syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itulah Abu Jahal berkata, wahai Hamzah, apakah kamu telah mengikuti agama Rasulullah Muhammad SAW? Ya, mulai saat ini aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan keberanian, kegigihan, kemudian juga dijuluki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Hamzah adalah singanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun ada peperangan antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy, itu Hamzah selalu ikut. Salah satunya yang diikuti oleh Hamzah bin Abdul Muthalib adalah perang Badar, di mana mayoritas daripada perang Badar tersebut kaum muslimin lebih sedikit daripada kaum kafir Quraisy. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengirimkan bala tentaranya yang berupa malaikat, akhirnya perang Badar tersebut kaum muslimin mengalami kemenangan yang gemilang,
Salah satunya adalah dengan kegigihan, keberanian Hamzah bin Abdul Muthalib. Sampai-sampai pemuka kaum Quraisy pada saat itu banyak yang terbunuh. Salah satunya adalah ayahnya Hindun. Kemudian di lain waktu juga Hamzah bin Abdul Muthalib pun mengikuti perang Uhud. Akan tetapi di dalam peperangan Uhud tersebut, kaum kafir Quraisy memerintahkan kepada kaumnya, kepada bala tentaranya untuk mendekati dan membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada peperangan Uhud tersebut, salah satu yang ditugasi oleh kafir Quraisy dan Hindun, pemuka Quraisy pada saat itu adalah Wahsy yang akan membunuh Hamzah. Ketika peperangan Uhud tersebut, akhirnya dengan kelengahan Hamzah pada saat itu yang sedang menghadapi kafir Quraisy, Wahsy menyelinap, kemudian membidikan tombaknya tepat di ulu hatinya Hamzah bin Abdul Muthalib. Seketika itu juga Hamzah bin Abdul Muthalib wafat dengan syahid karena meninggal atau wafat dalam keadaan peperangan. Anak-anakku yang berbahagia, kejamnya kafir Quraisy ketika terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian datang Hindun yang sangat dendam kepada Hamzah. Kenapa? Karena ayahnya dibunuh pada saat peperangan Badar. Kemudian bukan itu saja, ketika mayat atau jenazahnya Hamzah sudah terbaring, kemudian dirobeklah dadanya, dimakanlah hatinya oleh Hindun. Begitu kejamnya Hindun dan begitu dendamnya Hindun kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Anak-anakku yang berbahagia, dengan wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib, sampai Rasulullah Muhammad SAW pun sedih, menangis. Dan ketika dimakamkan, Hamzah bin Abdul Muthalib pun tidak dimandikan, karena salah satu yang diperbolehkan ketika seseorang itu meninggal, wafat dalam keadaan syahid, boleh tidak dimandikan. Anak-anakku yang berbahagia, hikmah daripada cerita Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, sahabat Rasulullah Muhammad SAW adalah, yuk, mari sama-sama kita syiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberanian kita, dengan kegigihan kita, dengan pengetahuan kita. Kita tambah wawasan ilmu yang ada pada diri kita sehingga kita dapat mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmahnya adalah, mari sama-sama kita katakan mana yang batil, mana yang hak, mana yang salah, mana yang benar. Anak-anakku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir yang ingin Pak Solin sampaikan adalah, mudah-mudahan di momentum Ramadan kali ini kita dapat meneladani daripada kisahnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian juga kita dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan sampai akhir nanti, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.